Silakan. Ya pertama kita bersyukur ya karena ini risetnya independen ya. Di Economist dari Ya, media asing? ya artinya ini riset independen berarti itu potret yang disampaikan oleh lembaga penelitian yang pasti kita tahu bahwa mereka pasti melakukan penelitian dengan baik, benar ya dan mengambil sampling yang benar. Mmm, Jadi pertama ya kita bersyukur karena apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran pertama persuasif ya, mmm, menjelaskan program-program yang akan datang itu menjadi catatan bahwa masyarakat ingin mengetahui program masa depannya mmm, ya. Kemudian kita bersyukur juga bahwa pertanyaan tentang bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan ya, mmm, mulai dari apa yang dikatakan hilirisasi, terkait juga dengan makan siang dan susu gratis itu kan kembali lagi kepada job creation ya. mmm. Nah kemudian bagaimana tentang mengembangkan food estate itu untuk mengendalikan harga sembako. Oke. Karena harga sembako kita sedang naik sekarang ini. Jadi kemudian juga Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, sebagai sekarang eksekutif jadi jelas kelihatan bahwa harapan masyarakat Mmm, kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran mereka mampu menjadi pemerintah yang baik di masa yang akan datang ya. Dan juga berikutnya kita melihat bahwa harapan masyarakat memberikan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran melanjutkan program yang sedang berjalan yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat. oke. Jadi hal-hal inilah termasuk juga kita masyarakat percaya bahwa Pak Prabowo ini tegas ya. Mmm, Dan oke. tentunya masyarakat ingin pemimpin yang tegas bukan petugas partai. Dan kenapa penting? Karena masyarakat merasakan ada ketidakadilan Oke. ya, bahwa justice for all itu tidak ada. Jadi orang kaya masih mendapatkan kesempatan dari kesempatan lebih baik dibanding orang yang di bawah. Jadi Mmm, pemimpin yang tegas yang bisa membawa keadilan untuk semua. oke. Pak, tinggal beberapa hari lagi nih Pak ya, Hmm. menuju masa tenang. Dari paslon 2 mau melakukan apa lagi nih Yang Pak paling yang penting terakhir? di hari-hari terakhir ini adalah kita mengajak pemilih ke TPS ya Mmm, dan mengingatkan bahwa jangan sampai lupa tanggal 14 Februari itu adalah hari pemilihan. oke. Jangan sampai ada pemilih libur, ada yang nggak bangun karena libur panjang. Jadi getting out the Ada vote yang nggak ya, getting out the vote iya, ya atau mengajak pemilih ke TPS itu penting banget dalam hari-hari terakhir ini karena oke, partisipasi pemilih dalam oke. pemilu besok ini penting sekali. Tapi Satu napas suara itu dan berharga. hawa-hawanya dari paslon 2 ini inginnya 2 putaran atau 1 putaran atau bagaimana Ya nih Pak? bagi kita berdoa bahwa apapun yang terjadi ini kan semuanya kehendak yang Maha Kuasa Oke, pastinya dan tentunya kehendak rakyat ya. Jadi ya mari kita lihat hasilnya nanti kan tidak lama lagi ada quick count nanti yang bisa memotret jadi berserah hasil pada Yang itu Maha Kuasa nih Pak Heru? ya kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa kan bahwasanya kita berbicara bahwa hasilnya nanti tanggal 14 tidak lama lagi dan nanti ada quick count ya kan. Nah quick count biasanya mirip dengan hasil real count-nya Oke, ya mudah-mudahan nggak ada yang menggugat lah kira-kira begitu. oke. Pak, ini reviewnya seperti apa Pak? Kampanye sudah berlangsung selama 3 bulan. Mm-mm. Bagaimana Pak? Apakah sudah puas? Apa yang sebenarnya masih harus diperbaiki? Dan juga maksudnya notion-notion dari kampanye 02 ini kan kalau tadi Pak Surya bilang mengusung gemoy gitu ya. Kalau tadi satu desak Anies gitu ya, jadi banyak ruang diskusi. Tapi tadi Pak Surya juga bilang gemoy ini kontraproduktif. Saya pengen ulasannya dan tanggapan Jadi dari Pak Surya sebenarnya bilang gini, seperti itu. Gemo itu Silakan. kan ingin melembutkan Pak Prabowo kan, Hmm, yang dianggap beliau sebagai tokoh militer, yang hmm, kemudian seringkali dituduh sebagai pelanggar HAM hmm, ya dan sebagainya. Jadi melembutkan bahwa Pak Prabowo juga punya rasa hmm. humanis. Dan beliau terlihat sekarang kan sudah artinya beliau bisa dekat dengan rakyat, menyentuh rakyat dan sebagainya. Jadi itu satu hal yang perlu dilakukan adalah Oke. Pak Prabowo itu juga human. Jadi beliau tidak serta-merta eksklusif begitu. Hmm, Nah, yang menjadi penting bagi pemilih hari ini adalah bagaimana job creation. Bagaimana harga sembakonya terkendali. Siapa yang oke. dipercaya bisa memimpin negeri ini ke depan. Hmm, Siapa yang bisa fight against itu tadi saya bilang keadilan tadi. hmm, Keadilan ini harus ada. hmm, Bahwa hukum masih eksklusif ya.
dan sebagainya, bahwa hak-hak masyarakat tidak bisa diterima. Dan selama ini kita tahu bahwa itu tidak bisa dilakukan kalau pemimpinnya tidak tegas. Dan pemimpin yang tegas yang bisa menyelesaikan hal-hal ini semua, termasuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Itu harus terus dilakukan. Makanya cash transfer, ya BLT, bansos, PKH, kartu Indonesia Pintar itu harus dilanjutkan. Jadi bagaimanapun masyarakat kita masih merasakan masalah setelah COVID yang baru saja kita selesai, baru 1,5 tahun. Nanti masih kerasa di masyarakat. Jadi memang dari Paslon 2 akan menitik beratkan ke hal-hal yang esensial seperti sandang pangan papan gitu ya dalam hal ini. Ya, kembali lagi bahwa Job itu adalah creation. keadilan. Bahwa setiap rakyat Indonesia butuh keadilan. Oke. Rakyat Indonesia berhak terhadap keadilan untuk mendapatkan gizi. Oke. Bukan hanya orang kaya yang berhak mendapat gizi, tetapi juga masyarakat di bawah berhak mendapatkan gizi yang baik. Siap. Jadi masalah keadilan. Baik.